Awaludin ma'rifatullah. Awal dari agama itu mengenal Allah. Bagaimana cara mengenal Allah? Rasulullah sendiri bersabda, man arafan nafsahu faqad arafah rabbah, man arafah rabbah fasadal jasad, dan seterusnya. Man arafallahu qalu lisan. Artinya barang siapa yang mau mengenal Allah, barang siapa mengenal dirinya, maka dia mengenal Allah. Dan barang siapa mengenal Allah, maka binasalah jasa. Dan barang siapa benar-benar mengenal Allah, maka keluhlah lisan. Nah, untuk mengenal Allah ini seperti anjuran Rasulullah di dalam hadis ini, maknanya mengenal diri. Mengenal diri. Nah, diri kita ini diri yang mana, yang perlu, yang wajib dikenal menurut hadis ini. Diri kita ini kita ulang dulu kan, jelas lagi. Diri kita itu berdasarkan firman Allah, asbahu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinan. Artinya apa? Sesungguhnya telah kupenuhi nikmat kamu itu nikmat zahir dan nikmat batin. Artinya diri kita ini ada zahir, ada batin. Ini dalilnya. Diri zahir ini sudah mahfum bagi kita, sudah tahu, sudah kenal yang mana yang disebut diri zahir. Diri zahir ini diri yang nyata, yang bisa kita pegang, yang bisa kita raba, ada bentuk, ada rupa. Sementara diri yang batin ini tidak ada bentuk, tidak ada rupa, tidak bisa dipegang, tidak ada warnanya, tapi nyata adanya. Nah, yang wajib kita kenali berdasarkan sabda Rasulullah ini adalah diri yang batin ini. Diri yang sebenar diri. Nah, untuk mengenal diri yang sebenar diri ini, yang paling efektif, yang kami terima, yang kita ketahui, yaitu dengan mempelajari ilmu usuluddin, yaitu sifat wajib bagi Allah. Wajib, mustahil, jaiz. Wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, dan jaiz bagi Allah. Mana yang wajib bagi Allah, mana yang mustahil bagi Allah, dan mana yang jaiz bagi Allah. Nah, ini yang perlu kita pahami. Karena apabila kita memahami, kita ngerti makna daripada sifat wajib bagi Allah ini dan mustahil bagi Allah ini, maka insya Allah pahamlah kita apa Allah, siapa Allah, dan bagaimana Allah. Kalau selama ini kita cuma tahu dengan nama, padahal kata Rasulullah, man abdal asma'udunal faqad kafar. Barang siapa menyembah nama, tidak tahu dengan punya nama, tidak tahu dengan makna yang nama yang sebenarnya, maka kafir. Nah, ini kita sampaikan dalam pengajian, bukan untuk umum. Kalau untuk umum kagak jadi bid'ah, jadi fitnah segala macam. Ini untuk yang memang kita menyiapkan diri kita untuk mencari yang hak. Nah, jadi man abdal asma'udunal faqad kafar. Barang siapa menyembah nama, tidak tahu dengan arti nama, tidak tahu dengan yang punya nama, maka kafir. Nah, sementara Allah ini nama, alif lam lam ha, nama, sebutan. Nah, setiap nama itu pasti ada wujud musama, artinya ada wujud yang punya nama.
Mustahil ada nama, tidak ada yang punya nama. Ini mustahil, ya kan? Mustahil ada namanya tapi tidak ada yang punya nama. Mustahil. Itu salah satu untuk pemahaman kita dulu. Nah, sedangkan sifat wajib bagi Allah ini ada 20. Wajib bagi Allah. Kalau kata-kata wajib bagi Allah artinya tidak wajib selain daripada Allah. Nah, sifat wajib bagi Allah artinya tidak wajib bagi selain daripada Allah. Tidak wajib bagi siwallah selain daripada Allah. Atau boleh dikatakan makhluk. Ini kan konsekuensinya kata-kata sifat wajib bagi Allah yang kita mempelajari sifat wajib 20 bagi Allah. Ini berarti sifat wajib ini wajib hanya Allah. 20 sifat ini. Selain daripada Allah, tidak wajib. Nah, sifat wajib 20 bagi Allah ini dibagi 4. Ya kan? Dibagi 4. Apa? Yang pertama, sifat nafsiyah. Yang kedua salbiyah, yang ketiga ma'ani, yang keempat ma'nawiyah. Nah, apa yang disebut sifat nafsiyah? Sifat nafsiyah ini sifat diri. Diri siapa? Diri zat. Sifat nafsiyah itu diri. Diri siapa? Diri zat. Nah, sifat nafsiyah ini dari 20 wajib ini cuma 1, yaitu wujud. Nah, wujud. Apa arti wujud? Artinya ada. Ya kan? Ada. Artinya wujud Allah ini wajib ada. Zat Allah ini wajib ada. Yang wajib ada itu berarti zat Allah. Yang wajib ada itu wujud Allah. Selain daripada Allah, Adam. Lawannya tidak ada. Ini nak paham. Banyak yang ngaji sifat 20 ini tapi cuma hafal doang. Tidak paham, tidak tahu kemana maksudnya itu. Kira-kira kan hafal, bahkan jadi lagu. Wujud kidam bagok, maka jadi lagu, tapi kemana artinya, maknanya mereka tidak tahu. Nah, di sini. Jadi konsekuensinya kita harus pahami. Dalam sifat 20 ini mengatakan yang wajib ada itu zat Allah. Selain daripada zat Allah, tidak ada. Kalaupun itu ada, itu diadakan. Sifatnya maujud. Sifatnya maujud. Atau wujud bayangan, wujud majazi, wujud sangka-sangka, bukan wujud yang hakiki. Wujud hakiki itu zat Allah. Wujud ada. Ya. Jadi kalau kita kaji, kita dalami baik pengertian sifat satu, sifat daripada zat Allah ini, sifat wajib bagi Allah ini, yang sifat pertama ini, sifat nafsiyah ini, wujud ini, kalau memang kita paham dan kita memang bersungguh-sungguh, ya, maka akan nyata Allah nih. Karena Allah itu sendiri berkata, Allah itu sendiri lebih terang daripada bulan purnama, lebih terang dari segala yang terang, lebih nyata segala yang nyata. Tapi kenapa kita tidak bisa tahu, tidak bisa melihatnya? Ya kan? Jelas dalam ayatnya ada wal awal, wal akhir, wal zahir, wal batin. Dia yang awal dan dia yang akhir. Dia yang nyata dan dia yang batin. Sekarang kalau kita ambil huwa zahir, dia yang nyata. Tapi kenyataannya kenapa tidak nyata? Kenyataannya kenapa tidak bisa kita lihat? Ya kan? Ini ayat. Nah, ini yang perlu kita kaji. Jadi kalau kita pahami dengan kata-kata mulai dari satu sifat wujud ini, ada ini, pengertiannya, setiap yang ada tidak mungkin tidak bisa dikenal, kecuali tidak ada.
Ya kan? Zat Allah itu, sifat nafsiyah itu, sifat wajib bagi Allah itu yang pertama sekali adalah wujud. Ada. Ya kan? Apa dalilnya Allah ini ada? Wallazi khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, wa ma bainahuma, dan di antara seisi. Ini nyata, berarti Allah ini ada. Ini bukti. Tapi ini kan baru cerita. Baru cerita. Dalilnya ada. Maka kata Allah, yang mendapat hikmah, yang mendapat rahmat bagi aku adalah ulil albab, orang yang menggunakan akal dan pikirnya. Nah sekarang wujud, ya kan? Kita kembali lagi ke pokok permasalahan, pokok kaji. Wujud artinya Allah itu ada. Kalau ada, siapa di antara kita ini yang berani mengatakan Allah tidak ada? Tidak ada kan? Yakin kalau kan? Iman kalau percaya Allah itu ada. Nah, ini kita menggunakan akal ya, karena agama ini adinul akli, agama ini yang masuk akal, tidak masuk akal bukan agama namanya, tapi bukan diakal-akali. Nah sekarang dengan kata-kata Allah itu ada, sesuatu yang ada mustahil tidak bisa dikenal kecuali barangnya tidak ada. Ini dulu yang nak kita anukan. Jadi jelas Allah ini ada. Kalau ada, kita harus bertanggung jawabkan pada diri kita. Kita harus yakin bahwa Allah ini ada. Bukan iman taklid, bukan ikut-ikutan mengatakan Allah itu ada. Yang iman taklid itu ya tadi, yang belum cukup umur 15 tahun ke bawah, boleh silakan ikut-ikutan. Kalau yang kita ini sudah ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, sudah kesana iman kita nih. Kalau masih taklid seperti anak kecil, ya kan? Nah, jadi kembali wujud ada, artinya Allah, zat Allah ini, diri Allah ini, zat itu artinya diri. Diri siapa? Ya, diri yang bernama Allah. Kira-kira model diri yang bernama Allah. Allah ini namo. Nah jangan salah, Allah ini namo. Namo yang punya diri, seperti beliau ini namanya Rusidi. Namo. Nah, seperti kita masing-masing sini punya namo. Apa arti namo? Jadi kita bahas apa arti namo. Yang sampai tidak tahu. Jadi wujud diri zat yang bernama Allah itu ada. Selain daripada zat Allah, wujud Allah, diri Allah itu mustahil ada. Lawannya Adam. Arti Adam ini tiada. Nah sekarang jadi permasalahan, nyatanya, realnya, menurut pandangan mata zahir ini, selain daripada Allah banyak yang ada. Kita ini ada, ya kan? Selain daripada Allah. Nah, berdasarkan ilmu ini, bahwa segala sesuatu ini selain daripada Allah tiada. Nah, ini yang kita pahami. Tidak perlu kita nak buru-buru, siko-siko, tapi kita perlu pahamnya. Nah, jadi yang selain daripada Allah ini, wujud yang ada ini adalah wujud yang diadakan. Itulah disebut wujud maujud. Wujud yang diadakan, bukan wujud yang sebenarnya, bukan wujud yang hakiki. Seperti contoh, kalau kita sudah paham, wujud sekarang ini, bagaimana kita di dalam tidur dalam sedang keadaan bermimpi. Di dalam mimpi itu cak seolah-olah ionian. Punya duit sekian di dalam bank, punya kendaraan ini, punya ini. Cayunya setelah kita terjaga, bangun, ternyata tidak ada sama sekali.
Nah, maka dikatakan hadis, ada salah satu hadis mengatakan bahwa kita sekarang ini dalam keadaan tidur. Apabila kita mati, maka itulah kita jaga, terbangun, tahu yang sebenarnya. Rupanya selama ini tidak ada sama sekali. Cuman wujud bayangan. Wujud majas, bukan wujud yang sebenarnya, bukan wujud hakiki. Itu yang dikatakan wujud zat Allah. Nah, di sini ingat kita perlu kita pahami dari mulai kata-kata wujud. Inilah sifat nafsiyah, sifat diri. Cuma satu. Nah, sifat diri, sifat wujud bagi Allah ini dijaga kesuciannya, ya kan? Dijaga kesuciannya oleh sifat salbiyah. Jadi artinya sifat salbiyahnya apa? Sifat salbiyah ini menjaga kesucian daripada keberadaan, daripada eksistensi zat Allah ini, wujud Allah ini, dari sangka-sangka orang yang tidak paham. Menafikan sifatnya, sifat salbiyah ini. Contoh, bagaimana wujud Allah itu, bagaimana keadaannya zat Allah itu, ya kan? Kalau ada yang mengatakan wujud Allah ini, zat Allah ini, didahului oleh ini, atau dilahirkan atau diberanakan, ditolak oleh sifat salbiyah, dinafikan oleh sifat salbiyah. Kata sifat salbiyah tidak, kidam. Apa arti kidam? Ya, kidam ini artinya sifat salbiyah mengatakan wujud Allah itu, adanya wujud Allah itu sedia, tidak didahului oleh sesuatu, tidak diakhiri oleh sesuatu. Tidak ada yang lebih dahulu dan tidak ada pula yang bisa mendahului. Sedia. Arti sedia ini itu tadi, tidak melalui proses. Tidak ada proses. Kalau kita ini selain daripada Allah melalui proses. Dari dakati jadi ada. Itu proses namanya. Kalau Allah bukan dari dakati, bukan dari tiada. Allah sedia. Nah, pernah kita contohkan bagaimana yang dikatakan sedia seperti ini. Ini meja dibuat oleh tukang meja ini, ya kan? Nah, ini proses, ini dibuat. Yang sedia ada dengan sendirinya apa? Ya kolong meja. Kolong meja ini tidak dibuat oleh tukang, ada dengan sendirinya. Ini kolong meja ini. Tapi kolong meja ini masih disebabkan, disebabkan oleh adanya meja. Maka terciptalah kolong meja ini. Tapi kolong meja ini ada dengan sendirinya, tidak diciptakan tidak dibuat oleh tukang. Tukang buat meja, kolong meja ada dengan sendirinya. Nah, inilah kira-kira untuk itibar. Tapi kolong meja ini masih disebabkan, masih dikarenakan karena ada meja, maka ada ini. Nah, sedangkan wujud Allah tidak seperti itu. Wujud Allah sedia, ada, sudah ada, tanpa diawali, tanpa diakhiri. Nah, maka dikatakan oleh sifat salbiyah, wujud Allah itu kidam, sedia. Jadi kalau ada yang mengatakan ada sesuatu yang lebih dulu dari Allah, kita tolak dengan paham kita, dengan kaji kita. Mustahil. Nah, ya kan? Itu untuk yang kidam. Lantas wujud Allah ini, zat Allah ini, diri Allah ini, dulunya bagaimana, sekarang bagaimana, nantinya bagaimana? Kira-kira buat pertanyaan seperti itu. Apakah wujud Allah ini, zat Allah ini akan mengalami hancur? Apa mengalami musnah, binasa? Dijawab oleh sifat salbiyah. Tidak, kata sifat salbiyah. Ini sifat salbiyah ini sifatnya menafikan, menolak dari paham yang tidak mengerti tentang kewujudan Allah ini. Menjelaskan. Kenapa? Kata sifat salbiyah, Allah itu bako. Apa arti bako? Kekal. Nah, kekal ini perlu kita pahami, perlu kita kaji.
kekal ini bukan tidak rusak, tidak binasa. Itu yang dimaksud kekal. Bukan cuma tidak rusak, bukan cuma tidak binasa. Yang dimaksud kekal ini dari awalnya, sekarang, nanti tidak ada mengalami perubahan. Dulu, sekarang, kakek masih itulah. Bukan sejak kita ini, dulu kecil. Ya kan? Dewasa, habis. Tinggal untung lagi. Kira-kira model itu kan. Nah, sedangkan zat Allah ini kekal. Nah, yang disebut kekal itu bukan sekedar artinya tidak rusak binasa. Kalau sekedar mengatakan zat Allah itu kekal, tidak rusak binasa, pengertiannya dangkal sekali. Itu. Jadi yang dimaksud tidak rusak binasa itu ya Allah itu dari dulu, mulai dari dia sedia adanya, sekarang kaget sampai dunianya hancur masih seperti itulah. Itu yang disebut kekal. Nah, terus zat Allah ini di dalam Al-Quran dikatakan laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dan tidak seumpama dengan segala sesuatu. Maka dikatakan di dalam surat Al-Baqarah, di dalam sifat salbiyah, apa itu? Mukhalafatahu lil hawadis, bersalah-salahan dengan yang baru. Nah, jadi yang dimaksud dengan bersalah-salahan dengan baharu ini, itu istilah bahasa. Maksudnya apa? Maksudnya tidak ada yang menyerupai, tidak ada yang sama. Apapun persepsi kita tentang zat Allah ini, apapun persepsi kita tentang wujud Allah ini, bukan. Jadi kalau ada yang mengatakan Allah itu seperti sinar, bukan, tolak. Ya kan? Allah itu bersuara seperti ini, ada suara, tidak ada wujud, bukan. Maka di dalam satu riwayat, Syekh Abdul Qadir Jailani pernah ada dalam keadaan dia terpakur, digoda, dimainkan kira-kira kita ini oleh setan. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, sudah cukup, kau sudah dijamin. Habis apa? Kita selesaikanlah tapakur kau. Apa jawab Syekh Abdul Qadir Jailani? Laknatullah, larilah kau, jangan ganggu aku. Lantas setan bertanya, Syekh Abdul Qadir Jailani, tahu dari mana kau sekali aku ini sebenarnya setan? Karena Syekh Abdul Qadir Jailani tadi paham, tahu Allah tidak bersuara. Allah bersuara, tidak berkalam, tidak dengan suara. Allah tidak menyerupai suara. Jadi apapun yang menyerupai itu bukan. Nah, di sini perlunya kita mengetahui. Jadi kasar ngomongnya, pemahaman mukhalafatahu lil hawadis ini tidak serupa dan tidak sama dengan segala sesuatu Allah itu. Ini ngomong ini kita ngaji. Kalau seandainya ada duduk di sini tercocok mengaku dirinya Allah, kita terjang baik. Nah, karena itu tadi kan pahamnya model itu. Karena Allah tidak berbentuk, tidak berukur, tidak bisa apapun kan. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi kita imani, kita yakini bahwa Allah itu tidak bisa diserupai, tidak bisa menyerupai apapun. Nah, apapun artinya. Jadi tidak bisa. Jadi disinilah paham kita untuk kita ngerti apa sih Allah, ya kan? Bagaimana Allah? Nah, nanti yang di ujung siapa Allah? Bukan bagaimana bentuk Allah yang kita kaji nih. Kalau bagaimana bentuk Allah sudah salah, sudah menyalahi firman-Nya. Allah sudah mengatakan bahwa dirinya itu laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dan tidak seumpama, tidak sama dengan segala sesuatu. Balik ke sifat 20, mukhalafatahu lil hawadis, bersalah-salahan. Arti bersalah-salahan di sini tidak ada yang sama, tidak ada yang menyerupai.
apapun. Maka dikatakan mukhalafatahu lil khawatis. Nah, ini yang kita kaji ini. Nah, aku dulu sedikit. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah ini menjelaskan tentang kewujudan Allah atau tentang diri Allah atau tentang eksistensi Allah. Nafsiyah dengan salbiyah. Sementara sifat berdiri dengan sendirinya, artinya tiada lain di dunia ini kecuali Allah. Tidak ada yang lain. Kalau ada yang lain, Allah tidak berdiri dengan sendirinya artinya. Nah, ini nak kita pahami pelan-pelan. Itu maksud qiyamu bi nafsihi. Ya kan? Nah, karena kembali lagi kepada wujud hakiki tadi. Karena yang wujud hakiki itu hanya zat Allah, wujud Allah, diri Allah. Yang lain ini wujud bayangan, wujud majazi, wujud yang diwujudkan, maujud namanya kan? Nah, bukan wujud yang sebenarnya. Nah, maka dikatakan qiyamu bi nafsihi. Nah, ini sifat salbiyah, sifat nafsiyah dengan sifat salbiyah tentang eksistensi zat Allah atau wujud Allah atau diri Allah. Nah, untuk sifat ma'ani dengan sifat ma'anawiyah ini, inilah kunci daripada kita untuk mengenal Allah, siapa Allah, siapa kita. Nah, bagaimana cara menyatakan Allah? Nah, sifat ma'ani ini ada 7. Apa arti ma'ani? Ini banyak. Barangkali beliau ini lah kemana-mana belajar masalah sifat 20 ini. Kalau ngelihat dari postingannya itu. Postingannya Pak. Iya, postingan. Iya kan? Nah, sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini artinya apa? Artinya nyata. Ma'ani ini artinya nyata. Nyata. Nyata kepada siapa? Nyata sifat Allah itu zahirnya, mazharnya sifat Allah itu nyata kepada diri kita ini, di makhluknya, khususnya kita manusia ini. Nyata. Mana sifat ma'ani? Ya, sifat ma'ani ini ada 7. Ayat, ilmu, qudrat, iradat, sama, basar, kalam. Ini sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini menunjukkan, ya kan? Menunjukkan hal keadaan zat. Menunjukkan hal keadaan zat. Ayat. Ayat ini artinya hidup. Hidup ini, ya enggak? Dari pengertian 20 sifat tadi kita sudah jelas. Artinya yang wajib hidup siapa? Allah. Kita mati lawannya, hayat. Jadi sifat ma'ani ini dalam maksudnya, sifat ma'ani ini hayat. Ini bukan sehidup, jangan salah. Bukan sehidup. Hayat ini. Hayat ini hidup, tapi belum hidup. Baru sifat hidup. Baru disifati dengan sifat hidup. Hayat. Begitu juga ilmu, baru disifati dengan sifat ilmu. Nyatanya 7 sifat ini dari mulai ayat, ilmu, qudrat, iradat, sama, basar, kalam. Nyatanya, majaharnya, misalnya di bahasa anu itu, di pada diri kita ini. Mana? Nah, ini mulai kita paham, mulai kita dikit masuk ke dalam. Jadi yang sifat 7 inilah sifat yang terbit dari zat Allah. Sifat zat artinya hidup, ilmu, kuasa, berkehendak, melihat, mendengar, dan berkata. Ini sifat kita bawa tafakur. Jadi sebenarnya
yang hidup pada diri kita ini siapa? Yang dua, yang apa? Sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Nah, jadi di sini kita ambil bukti,